karena kurang aksesnya ke information, jadi perlakuan-perlakuan yang tidak adil itu mereka rasakan. Jadi pemegang keputusan itu semua itu like stakeholder semua benar. itu tahu bahwa air bersih itu hak seseorang. Ya benar. Silahkan masuk, Anda di Cerdas Cerita dari Kelas. Selamat datang kembali di Cerdas, dan selalu saja ini jadi spesial konten dan edisi yang selalu spesial. Dan kali ini teman-teman, kita berhasil mengundang dan mendatangkan tamu kita dari luar negeri nih, luar negeri ya, dari Timor Leste, dan kebetulan dia ikut pelatihan di Yayasan Satu Nama, dan kita sengaja undang dia untuk kita ngobrol soal pelatihan, tapi ya kita sebenarnya ngobrol sederhana soal Timor Leste sih. Sepertinya langsung ada kakak siapa nih? Livia, biasa dipanggil Adi sih. Kalau nama panjang, nama lengkapnya itu Nama apa? lengkapnya itu sebenarnya orang Timur punya nama itu Panjang ya, sekali. Karena dari bapaknya, mamanya, neneknya semua harus masuk. Jadi nama saya Livia Siri Cruz da Costa. Tapi panggilannya beda lagi, Adi. Adi, bukan Livi ya? Bukan. Adi. Ya. Itu ambilnya dari mana ya? Tidak tahu. Saya juga sama. Saya punya nama juga sama. Ya. Itu tidak ada kaitan antara nama panggilan dengan nama lengkap. Iya. Jadi makanya. orang tua suka copot-copot dari mana, saya tidak mengerti. Kita tanya yang sederhana dulu, kakak. Iya. Kalau orang daratan timur atau mungkin dekat dengan NTT ya, oke, saya dari Flores itu, apa ya? Identik dengan suka pesta joget-joget. Timor Leste itu masih suka joget-joget tidak di sana? Oh, semakin frekuensinya semakin naik. Semakin naik ya? Iya, karena sekarang pesta-pesta itu kan banyak ya. Seperti hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu itu pesta. Hari pesta? Iya, hari pesta. Jadi pernikahan, ada ulang tahun. Orang Timur itu juga karena ulang tahun aja pestanya besar. Ada tenda-tenda gitu? Bukan tenda, kita di sana sudah ada gedung. Sewa gedung. Iya, sewa gedung. Jadi gedungnya juga besar. Iya. Dan di situ banyak anak-anak muda di sana. Ya. Jadi joget itu nomor satu. Joget nomor satu ya. Dengan dansa berpasangan. Jadi sampai kalau berpasangan itu orang dansa berpasangan itu yang formal sedikit. Itu mungkin sampai jam 4, jam 3 pagi. Seterusnya itu joget sudah. Itu mereka bisa panggil tangan di atas. Kakak dan teman-teman dari Water Aid, ya itu sebuah lembaga NGO gitu ya, iya. yang bekerja di yayasan di Timor Leste begitu, untuk ikut pelatihan di sini. Ini pertanyaannya cukup serius ya. Tadi kan kita bercanda, oke. Deg-degan. Tidak apa-apa, tidak usah takut. Topiknya kan gender equality and social inclusion. Sebenarnya ada fenomena apa sih di Timor Leste, atau mungkin soal kita bicara gender equality kan bicara soal toleransi juga, soal keberagaman, penerimaan gitu. Ada nggak sih cerita-cerita soal penolakan atau kasus intoleransi di Timor Leste begitu? Iya, memang berat sih pertanyaannya. Karena ini mengenai konteks ya. Iya. Jadi ada beberapa fenomena, ada beberapa kejadian yang membuat kita menggerakkan hati para warga Timor Leste itu untuk bergerak untuk improve gender isu ini, karena kita punya target itu di rural area, jadi di pelosok. Tidak apa, nanti kalau kakak susah bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja, nanti saya imbang bisa. Okay. Jadi di ini rural area, jadi kita punya target itu ibu-ibu yang di pelosok. Jadi mereka itu susah akses ke information, akses ke everything yang ada di kota. Kesehatan segala macam itu. Dan juga karena kurang aksesnya ke information, jadi perlakuan-perlakuan yang tidak adil itu mereka rasakan. Contohnya akses ke air bersih. Itu salah satu yang mereka yang menjadi keresahan ibu-ibu di komunitas. Karena kita tahu ya, ibu-ibu yang paling banyak menggunakan air. Iya, benar. Iya. Dan koleknya juga mereka yang mengambil air jauh sekali. Ya itu mungkin saya potong sedikit. Itu ceritanya seperti saya waktu SD itu di tempat saya kita masih pakai jerigen itu. Itu bagus. Jalan kaki kan.
kalau apalagi musim kemarau itu airnya memang susah. Jadi Timor Leste masih begitu juga ya? Iya. Kalau di rural itu itu begitu. Iya. Tidak semua tempat, karena mereka kadang ada komunitas yang tinggal di atas gunung, mata airnya di bawah. Jadi susahnya di situ. Kan air kan mengalirnya dari atas ke bawah ya kan? Bukan bawah ke atas. Iya, jadi mereka harus ambil dari bawah ke atas, dan proses pengambilannya itu yang kadang-kadang perempuan mengalami masalah di jalan saat pulang atau saat pergi ambil air. Jadi ya itu yang memprovokasi kita untuk melakukan kegiatan mengenai gender di rural community. Ya. Jadi itu salah satu fenomena yang memang terjadi, sehingga kita butuh advokasi, butuh solusi lah kayak begitu. Jadi pelatihan ini juga salah satu solusi. Ya benar. Jadi untuk memperkuat teman-teman yang bekerja di sana ya. Kan? Oke, saya sempat baca di ini, Kakak, di profilnya Water Aid itu memang fokusnya kan ke air bersih, ya kan? Sanitasi juga segala macam. And hygiene, kebersihan. Itu memang apakah di pekerjaan Kakak dan teman-teman di sana itu fokusnya masih di situ, atau memang sudah berkembang ini di Water Aid di Timor Leste begitu? Iya, kita ini fokus, ini program kita. Jadi air bersih, hygiene dan juga sanitation. Itu kita punya main focus. Tapi dia punya approach itu sudah berbeda. Iya. Kalau dulu kebanyakan itu community approach atau community engagement. Tapi sekarang kita putar sedikit untuk human rights approach. Jadi kebanyakan di advokasi, influencing. Supaya ada kebijakan nanti ya kan? Targetnya kan kayak gitu. Iya. Jadi pemegang keputusan itu semua itu like stakeholder semua itu tahu bahwa air bersih itu hak seseorang. Iya, hak asasi manusia. Dia harus akses ke air bersih, akses ke hygiene, akses ke sanitation, itu basic rights of human rights. Jadi kita mempertaruhkan itu. Tapi kita tidak bekerja sendiri, ada CSO-nya di situ. Aduh, ada gangguan. Tidak apa-apa. Tidak masuk ya kan konturnya? Enggak. Masuk. Lanjut. Iya, jadi kita bekerja dengan CSO, Civil Society Organizations yang begitu kuat seperti teman-teman di sini, yang bisa mengadvocate supaya pemerintah itu memberikan prioritas pada WAS itu sendiri, water sanitation and hygiene itu sendiri. Karena memang kita tidak hanya bicara soal air ya kan, air ini punya circle yang panjang juga dengan kebutuhan, dengan kemudian akses yang lain oleh masyarakat gitu. Ya, karena ada beberapa kebijakan-kebijakan yang mengatur bahwa seseorang itu harus mengakses air itu satu hari berapa liter begitu, jaraknya berapa begitu ya. Kan ada beberapa kebijakan begitu yang sebenarnya sudah ditulis, tapi bagaimana mengimplementasikannya. Jadi kita ini sebenarnya memperkuat itu supaya semua implementasi itu harus berdasarkan needed dari community itu sendiri. Ya, itu sebenarnya salah satu yang diperjuangkan. Dari komunitas kita petakan kebutuhan ya kan. Kemudian nanti supaya kebijakan yang dibuat oleh para pengambil kebijakan ini tepat sasar kayak gitu ya. Iya. Dan dirasakan oleh community di rural ini. Iya benar. Iya. Jangan sampai kebijakan ini tidak cocok di situ ya kan. Iya. Tapi saya tanya dulu kakak nih, bahasa Indonesia kan bagus sekali nih. Ya. Ada kursus bahasa Indonesia di Timor Leste kah? Ada. Saya kan dulu sekolahnya di zaman Indonesia, dulu kan Indonesia ini di Timor, saya sekolah di situ. Tapi baru-baru ini bahasa Indonesia paling jelek itu saya di kantor. Ya. Tidak tahu hari ini kok bagus sekali, tidak tahu. Berarti memang saya memancing ya kan? Iya mungkin. Oh jadi memang karena waktu itu masih mendapat kesempatan belajar dengan bahasa Indonesia ya? Iya. Dan di Timur juga masih ada pelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Even di Portugis juga ada bahasa Indonesia. They call it bahasa Melayu, lingua Melayu. Oh, lingua. Ya. Language gitu. Language ya. Berarti memang, atau ada pengaruh lainnya nonton sinetron Indonesia? No, iya. Kita sering nonton ini Ku Menangis ini. Indosiar ini. Saya kurang tahu. Tapi memang sinetron memang berpengaruh ya? Iya. Sangat. Kita tahu semua sinetron, sampai kasusnya Mbak Lesti juga kita tahu. Oh iya ya. Kalau yang itu yang sebelum Mbak Lesti tahu juga?
yang lagi booming, tapi jangan rusak kita. Jangan. Itu berat. Takut, ya. Kalau Lesti tidak apa-apa. Tapi mereka sudah cabut itu kasusnya. Jadi kita, banyak netizen yang memang kesal ya kan. Iya. Ya haknya mereka sudah. Tidak apa-apa. Oke. Kakak. Pertanyaan yang berikut adalah punya mimpi apa soal Timor Leste 20 tahun atau 50 tahun ke depan lah. Kita lihat Timor Leste itu seperti apa. Kemarin bulan terakhir kemarin juga kita ditanyakan pertanyaan seperti itu dari teman-teman dari Australia. Mereka menanyakan bagaimana kita imagination untuk 50 tahun, 60 tahun Timor Leste, 20 tahun Timor Leste bagaimana. Tapi ini fokus untuk WOS-nya. Tidak untuk umum ya. Kalau umum itu ini negara saya yang paling saya cintai. Jadi saya mau dia damai aja, makmur aja. Dia tersenyum untuk semua orang. Untuk semua orang. Iya, semua orang. Jadi kalau nanti masnya pengen ke Timor Leste, jangan kakak lah. Kakak. Oke. Atau adik tidak apa-apa. Atau Maun. Maun ya, kena. Maun karena itu saudara ya? Kakak, oke. Iya. Maun. Tapi rasa-rasanya Alin. Adik ya. Lebih kecil, saya lebih tua. Lanjut. Kalau nanti saya mau itu, kalau nanti Alin kalau punya planning mau ke Timor itu tidak usah banyak bertanya, bilang aduh security-nya gimana, aduh cuacanya gimana, aduh ini ada atau tidak usah. Karena Timor Leste sudah ready for everyone to visit. Itu karena yang memang mimpi. saya punya keluarga juga ada di sana. Oh really? Bagus. Jadi saya punya bapak besar ya, besar. Nanti kita kasih deskripsi bapak besar itu apa. Itu tinggal di Timor Leste, dia punya anak sudah usia seperti saya 2 tahun di atas saya itu. Iya benar. Jadi kita sempat sempat pikir kalau kakak bapak saya itu sudah tidak ada, kan waktu itu kerusuhan ya kan. Sebelum tahun 99 itu masih kontak, masih surat-suratan. Setelah tahun itu tidak ada lagi. Jadi kita bingung nih. Ini mau berdoa atau tidak nih, ya kan? Tapi ternyata gara-gara main Facebook kita ketemu. Jadi anaknya main Facebook ya kan? Kita sering punya marga. Aku marganya Waking ya kan? Anaknya pakai marga itu. Waking. Aduh, bos saya Waking. Waking, WEKING. Iya, bos saya Waking. Ini direktur saya. Wih, bahaya ini. Jadi orang Flores. Berarti memang ya tidak salah. Orang Flores tapi besarnya di Jakarta, tinggalnya sekarang di Bandung, sekolahnya di England. Dan terakhir di Timor Leste sekarang ya. Dia kita panggil kalau di sana bosnya itu Sevi. Sevi dulu pernah bosnya di Timor, tapi sekarang dia di Bandung, tapi pekerjaannya under Australia. Iya, dia Edmund Waking. Wih, bahaya ya. Semoga dia nonton. Iya, semoga dia nonton. Iya, bukan semoga, harus nonton. Harus. Jadi memang akhirnya kita ketemu dan pernah pulang ke Flores, dan ya memang sudah lama tidak ketemu kan, jadi kita memang ya tidak tahu karena susah mengekspresikan, apalagi saya juga belum pernah ketemu hanya orang tua saja kan saya di Jogja. Berarti tadi mimpinya apa kakak? Timor Leste ya, beautiful country, beautiful country, country for everyone gitu. Country for everyone. Ya, jadi aman, peace dan cantik, selalu cantik untuk semua orang ya. Kakak, ini pertanyaan yang mungkin tidak terlalu penting juga, tapi ya kita bicara soal mimpi tadi, tidak terlepas dari pengaruh anak muda ya kan, posisi anak muda. Di Jogja banyak tuh anak-anak Timor Leste ya kan, yang kuliah di sini, ada di Atmajaya ya kan. Sebenarnya ada pesan nggak sih dari kakak untuk anak-anak teman-teman situ ya, nanti pulang bikin inilah supaya Timor Leste nanti sesuai yang kita cita-citakan 50 tahun gitu. Iya, saya tuh sering berbicara dengan, kebetulan anak saya juga di mahasiswa ya sekarang. Anak saya yang 2 mahasiswa. Iya. Di Jogja enggak? Di Timor. Oh, di Timor. Iya. Saya sering berbicara dengan mereka kalau sekolah itu bagus, kalau kuliah itu bagus. Karena saya ini kuliah tapi putus-putus, tidak pernah habis. Tapi tetap sampai selesai ya? Tidak pernah selesai. Sekarang juga saya masih lanjut karena saya ini paling malas kalau sudah dikasih tugas, saya berhenti dulu. Kalau tugasnya ndak ada baru saya ke kampus. Jangan sampai memang hobinya kuliah bukan lulus. Semoga jangan begitu. Jadi saya bicara sama ini anak-anak saya ini 2 ini termasuk nakal juga. Saya bilang kalau kamu sekolah saja, datang ke sekolah, duduk di situ, dengarin dosen bicara tanpa membicarakan sesuatu, tanpa menyanyikan sesuatu, tanpa ada activity, a part of your schools, your studies. Itu mempengaruhi cita-cita kamu sebenarnya. Kalau anak-anak fokus ke sekolah, tapi anak-anak tidak mau
ada kegiatan lain seperti kursus public Oke, speaking. iya benar. Ada kegiatan lain Ya, lagi pendidikan selain itu. informal kayak begitu Iya, lah. Oke. iya, supaya kalau nanti lulusnya habisnya dari kuliah ini, benar. dia bisa mengekspresikan talent-talent yang tidak dia dapatkan dari sekolah. Oke. Karena apa? Karena anak-anak ini kalau nanti apply, kalau anak-anak di Timor Leste sering marah sama orang yang buka ini kalau mereka mau apply ke suatu pekerjaan, mereka marah. Ya. Mereka bilang, "Kenapa harus tanya, kita harus ada pengalamannya 2-3 Ya, tahun. benar, Pekerjaan aja kita belum." Makanya fokus boleh, tapi harus ada sampingan. Ya benar, diimbangi lah. Supaya kan sekarang ya kayak saya anak muda ya kan, kita lamar kerja di mana-mana kan CV kita harus bagus. Iya. Ada produk apa nih ya kan yang pernah dibikin, ada kegiatan apa. Iya. Jadi memang, Karena saya punya pengalaman. Pada saat Water 8 ini buka job opportunity, ada mahasiswa yang baru lulus, dia datang mau melamar. Dan saya bilang, oke, silahkan lihat di papan itu dan apply. Dia bilang, dia tidak mengerti apa itu CV. Jadi saya bilang, oke, fine. Oke, teman saya bisa bantu, tapi tolong ini aktif dalam aktiviti lain. That's really good questions. Sebenarnya banyak sekali yang sudah kita lakukan dan kita melihat lagi di training ini. Jadi it's kind of reviewing what we have been done in Timor. Jadi yang kita belajar 3 hari ini itu more on beneficiary things. Jadi beneficiary mapping, pengelompokan kelompok-kelompok yang berisiko tinggi, rentang di area target kita. Jadi itu yang sebenarnya baru, dan juga pengetahuan umum tentang inklusif itu sendiri. How to getting people out of the box of exclusive and make people like putting people together. So mereka merasakan dan menjadi pemanfaat yang betul-betul terarah, betul-betul menikmati apa yang kita lakukan. Sudah bukan aja bayangan, tapi planningnya udah ada. Ini cuma mempertajam mempertajam karena pada saat saya membicarakan planning untuk training ini dengan kita panggil CD ya, country director saya, dia bertanya bilang, setelah training apa yang mau kau lakukan dengan tim ini? Jadi kita sudah ada. Jadi setelah ini pertama itu penulisan report based on the training, dan keduanya kita akan share lagi apa yang kita dapatkan ke teman-teman yang lain. Dan yang ketiga ya kita akan mengimplementasikan apa yang menurut kita harus terkombinasikan dengan yang kita jalankan sekarang. Terima kasih kepada Kakak Livia yang memang sudah bersedia datang dan hadir di Cerdas Jadi Tamu. Terima kasih untuk obrolan sharing soal Timor Leste, mungkin hal-hal soal pesta tadi ya kan, tapi itu ya hal-hal yang mungkin bisa dibagikan. Terus kemudian soal kebutuhan di sana, soal gender, soal beberapa masalah-masalah yang memang butuh advokasi, butuh kerjasama, dan kemudian itu bisa jadi fokus di sana. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan Anda tidak ketinggalan info yang berikut. Mungkin ada pesan dari Kakak Livia untuk penonton jangan sampai Timor Leste kan gitu. Aku bahasa Tiles aja lah. Kolega Sira, maaf familia Sira, ini nonton baik acara Cerdas Cerita dari kelas si kolega Sira ya Jogja. Hafah informasi itu yang kapaslos, so kolega Sira no kapaslos tuir na fatin Sira. La belea lua, share, like and subscribe.